Ridwan Kamil meminta polisi melakukan tes DNA untuk kepastian hukum gugatan atas hak identitas anak buntut dugaan perselingkuhan. Apa saja proses dalam tes DNA dan berapa lama hasilnya? Kita bahas bersama dengan Nasib Mangoloy Situmorang, dokter spesialis forensik dan mediko-legal. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ya, Dokter Nasib, kasus Ridwan Kamil versus selebgram Ridwan Kamil memasuki babak akhir nih. Tes DNA telah dijalani keduanya kemarin. Kenapa harus ada tes DNA, dok? Ya, terima kasih. Tes DNA itu adalah untuk membuktikan identifikasi dari seseorang. Apakah DNA itu turunan dari orang tuanya atau bukan. Jadi harus bisa dipastikan. Dan itu bisa dilihat dari kesamaan, kecocokan. Apakah DNA yang dari turunan mereka itu sudah cocok atau sesuai dengan dari garis keturunan dari orang tuanya. Itu jadi untuk identitas atau identifikasi seseorang itu kegunaan dari tes DNA. Pengecekan identitas begitu ya, dok ya? Lantas, ya, identifikasinya. Identifikasi. Lantas prosesnya itu membutuhkan waktu berapa lama, dok? Apakah memang hingga berminggu-minggu begitu, hingga 3 minggu? Bagaimana prosedurnya atau prosesnya bisa sampai selama itu? Itu kan sebenarnya tidak lama sebenarnya. Tapi kan hanya untuk pengambilan sampel itu yang dibutuhkan. Satu, sampel kan diambil ada 3. Satu, sampel daripada yang mau dipertanyakan. Yang kedua adalah sampel dari si ayah, yang ketiga adalah sampel dari si ibu. Untuk dipastikan nanti kecocokan dari DNA ketiga ini, mana yang cocok. Apakah memang dia cocok, maka akan dikatakan jawabannya nanti akan kecocokan. Nah, lalu setelah diambil sampel itu dan itu harus dipastikan bahwa sampel itu tidak bisa dimanipulasi. Contoh, itu sampel diambil. Dan yang mengambil itu harus memang betul-betul sampel itu adalah sampel si A itu yang dibawakan sampai nanti kemasukan ke laboratorium. Jadi jangan sampai dimanipulasi atau terganti. Itu yang kita harus dijaga. Maka penyidik harus betul-betul memastikan sampel itu harus bisa yang mereka ambil sampelnya itulah sampel yang harus disampaikan ke laboratoriumnya. Memang memungkinkan ada manipulasi itu di tengah-tengah proses DNA ini, dok? Semua bisa memungkinkan terjadi. Maka itu yang harus dikawal betul, harus itu diikuti. Sehingga kalau penyidik, kalau ini kan ada contoh ya kasus untuk sudah ditangani oleh penyidik, maka penyidik itu harus mengkawal ini sampai ke tingkatnya ke laboratorium yang dibutuhkan. Jangan sampai nanti sampel ini tertukar atau ada hal-hal yang lain yang bisa membuatnya menjadi bias hasilnya nantinya. Jangan sampai jadi bias begitu, harus benar berhati-hati dalam pengambilan sampel. Lantas sampelnya ini apa saja, dok? Apakah benar bisa mewakili dari air liur dan darah saja atau kita bisa mengambil dari sampel-sampel lain begitu dari sang ayah dan ibu? Ya, bisa dia diambil, yang penting ada intinya. Dia bisa diambil dari air liur, dari rambut, dari darah, dari badan yang memang yang lebih kuat untuk mendapatkan sampelnya. Yang lebih kuat itu adalah contohnya diambil dari air liur. Itu lebih gampang untuk mendapatkan gambaran-gambaran DNA-nya nanti. Baru bisa dicocokkan. Nah itu biasanya memang kalau tergantung, makanya dibilang sampai dia 3 minggu ya. Saya kira itu tergantung kepada pengambilan sampelnya ke lamanya sesuatu. Oke, bagaimana? Kira-kira seperti itu. Oke, Dokter Nasib, saya ingin bertanya terkait dengan tingkat akurasinya nih, dok. Bagaimana tingkat akurasi dari tes DNA ini dengan sampel kalau kemarin adalah dari darah dan air liur. Itu tingkat akurasi tes DNA dengan sampel tersebut seperti apa? Apakah memang benar-benar valid begitu? Atau mungkin ada kemungkinan ada miss atau kesalahan-kesalahan begitu yang mungkin bisa saja terjadi? Nah, kalau dari rambut dan air liur itu akurasinya sudah tinggi. Kalau saya katakan dia akurasinya sudah sampai 90% itu. Akurasi kalau diambil air liur dan darah.
Mhm. Oke. Terakhir nih, dokter, perlukah lembaga independen lain untuk membandingkan hasil tes DNA polisi begitu? Dan penjabarannya akan seperti apa nanti? Kalau pemeriksaan tes DNA itu tidak perlu, saya rasa ya tidak perlu untuk lembaga yang lain. Karena lembaga berkompeten atau yang apa namanya itu ya, kompetensinya sudah di situ adalah lembaga pemeriksaan DNA yang sudah dikunjung laboratoriumnya. Jadi tidak perlu lembaga yang lain supaya nanti akan menjadi bias dan menjadi banyak nanti ide apa namanya itu ya, pendapat-pendapat yang bisa membuat bias kemana-mana. Padahal hanya satunya lembaga, ilmunya sama satu, pemeriksaannya masih tetap satu, metodenya pun masih tetap satu. Oke, dokter, hasilnya nanti bentuknya akan seperti apa? Apakah kita membacanya positif negatif atau identik tidak identik? Seperti apa bentuk hasilnya nih, dok? Biasanya hasilnya itu dikatakan 90 atau berapa persen persentase daripada identiknya dari antara sampel dengan identiknya dengan sampel pembandingnya. Jadi dia apa persentasenya dibuatnya. Kalau dia contohnya dikatakan 90% berarti dikatakan identik. Atau ada yang mengatakan 76% biasanya, maka akan dilakukan pemeriksaan kedua. Nah, itu biasanya hasilnya. Berarti bentuknya adalah presentasinya begitu ya, dok ya? Presentasi identik atau tidak begitu? Identik atau iya. Baik, terakhir dok, ini intinya sebenarnya prosesnya ini yang urgent harus dikawal nih di proses mananya? Apakah pengambilan sampelnya atau pas diuji laboratoriumnya? Di pengambilan sampel dan penghantaran sampel sampai kepada laboratoriumnya. Oke. Itu yang harus dikawal. Kalau di laboratoriumnya kan sudah tekniknya sudah sama. Oke, kita akan nantikan nanti hasilnya ya dok, terkait dengan uji DNA dari Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Terima kasih Dr. Nasib Mangoloi Sitomorang, dokter spesialis forensik dan mediko legal. Terima kasih dokter.